Nah, karena para dewa tidak merestui perihal transfer ilmu ini, maka digagalkan dengan cara Batara Guru dan Dewi Uma itu menyusup ke mereka berdua para kanca, yaitu Resi Wisrawa dan Dewi Sukesi. Seperti itu kisahnya para kanca. Nah, sehingga tiba-tiba getaran syahwatnya kedua belah pihaknya itu memuncak para kanca. Jadi Dewi Sukesi dan Resi Wisrawa ini terbakar birahi seperti itu dikisahkan. Nah, si Sudrun ini mendengar dari kilatan yang dia tangkap gitu, bahwasanya beliau harus belajar dari iblis kalau mau mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu para kanca. Para kanca Misteri Timur Bumi, kita kembali akan melakukan pendalaman kepada sesuatu ilmu yang diyakini ilmu ini sudah sangat tua para kanca. Artinya sebuah ilmu purba yang dianggap merupakan ilmu pamungkas para kanca. Jadi ilmu pungkas, jadi ilmu yang sudah paling tinggi seperti itu para kanca. Ilmu apakah ilmu tersebut? Ilmu itu disebut sebagai ilmu sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diu. Sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diu ini begitu sangat kuatnya tersebar ke tengah masyarakat kita para kanca. Akan tetapi sangat langka sekali yang mengetahui isi dari ilmu sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diu ini para kanca. Dan ketika saya melakukan pendalaman ini pun bukan berarti saya adalah orang yang tahu ilmu sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diu ini para kanca. Akan tetapi mari kita sama-sama menyelami perihal ilmu sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diu ini sama-sama para kanca. Dan tentu saja ini adalah sebuah perjalanan, sebuah langkah yang harus dipenuhi dengan kehati-hatian dalam rangka menapaki, mendalami perihal ilmu sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diu ini para kanca. Baik para kanca, siapan posisi lahir maupun batin sesantai mungkin, karena kita akan sama-sama menyelami atau mendalami ilmu sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diu ini. Setelah yang satu ini, jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya. Bapa Adam, Bapa Angkasa, Ibu Pertiwi, Kula Angin Sakang Pahan Saringane Sawika, Sarana Gampil Sarining Gampil Kasanala, Yahu Allah, Yahu Sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diu. Para kanca Misteri Timur Bumi, dalam proses kita sama-sama menyelami sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diu ini, selayaknya kita harus dengan perlahan-lahan, dengan hati-hati para kanca. Dan selain itu kita harus tenang, artinya tidak juga bersungut-sungut, tidak juga menggebu-gebu, karena saya yakin para kanca adalah orang-orang yang
dipenuhi dengan kehausan akan ilmu, terutama ilmu-ilmu purba semacam ini para kanca. Nah, selain harus hati-hati, perlahan-lahan, tenang dan hening para kanca. Artinya hening di sini adalah membuka diri. Jadi kita tidak sedang dalam proses mengkomparasi atau tidak sedang dalam proses ingin membandingkan satu dan lainnya, kan, tetapi tenang saja, lepas saja, dan kita kunyah sama-sama perlahan-lahan para kanca perihal sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diu ini para kanca. Baik para kanca, kita langsung mulai saja. Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diu ini adalah sebuah kisah kuno atau kisah purba yang dimana kisah ini terjadi di dalam dunia pewayangan para kanca, yang sebagaimana khalayak atau para kanca sudah paham bahwasanya dimulai dari seorang raja Alengka, yaitu Prabu Sumali, yang mendengar sohornya ilmu sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diu ini para kanca. Karena begitu tersohornya ilmu sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diu ini, maka Prabu Sumali itu mengadakan sebuah sayembara para kanca. Di kisahnya itu seperti itu, bahwasanya barang siapa yang mampu mewedar ilmu sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diu ini akan dinikahkan dengan putrinya, yaitu Dewi Sukesi. Seperti itu para kanca. Nah, singkat kata, berita itu tersohor kemana-mana dan sampailah ke Prabu Danarja yang merupakan dari kerajaan Lokapala para kanca. Yang mana Prabu Danarja ini merupakan putra dari Resi Wisrawa atau Begawan Wisrawa para kanca. Nah, mendengar kisah itu, maka Prabu Danarja meminta ayahandanya untuk pergi ke Alengka dalam rangka menjemput Dewi Sukesi untuk diperistri oleh Prabu Danarja para kanca. Karena Resi Wisrawa dikisahkan bahwasanya beliau mempunyai atau memegang ilmu sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diu ini para kanca. Dan singkat kata, Resi Wisrawa atau Begawan Wisrawa pergi ke Alengka dan singkat kata Dewi Sukesi akan diwedar perihal sastra Jendra Hayuningrat ini oleh Resi Wisrawa para kanca. Nah, karena ilmu sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diu ini adalah ilmu yang sangat rahasia, konon dikisahkan seperti itu para kanca, ilmu langitan yang sangat rahasia karena merupakan ilmu pungkas para kanca, ilmu ujung, ilmu yang jarang sekali dimiliki oleh manusia, seperti itu para kanca. Nah, sehingga dari pihak langit atau dari pihak langitan itu berusaha sekuat tenaga menggagalkan proses transfer ilmu tersebut, seperti itu para kanca. Jadi para dewa di hayangan sana, di langit sana dikisahkan itu berusaha menggagalkan, seperti itu para kanca, berusaha menggagalkan proses transfer ilmu Resi Wisrawa kepada Dewi Sukesi gitu. Nah, yang nantinya ketika Dewi Sukesi ini sudah menguasai ilmu sastra Jendra, keinginan dari Prabu Sumali itu Dewi Sukesi akan mentransfer kembali ilmu itu kepada Prabu itu Sumali itu para kanca. Seperti itu kisahnya, dan sehingga para dewa berusaha menggagalkan proses transfer ilmu itu, dan proses mewedar atau membuka ilmu sastra Jendra Hayuningrat itu hanya dilakukan berdua saja, seperti itu para kanca, karena memang sangat rahasia seperti itu. Sehingga Resi Wisrawa dan Dewi Sukesi itu mendiami satu tempat yang sangat privat atau satu tempat yang sangat
terisolasi gitu. Dikisahkannya seperti itu untuk ngewedar sastra Rahayu Ningrat Pangruating Dieu ini para kanca. Nah, karena para dewa tidak merestui perihal transfer ilmu ini, maka digagalkan dengan cara Batara Guru dan Dewi Uma itu menyusup ke mereka berdua para kanca, yaitu Resi Wisrawa dan Dewi Sukesi. Seperti itu kisahnya para kanca. Nah, sehingga tiba-tiba getaran syahwatnya kedua belah pihaknya itu memuncak para kanca. Jadi Dewi Sukesi dan Resi Wisrawa ini terbakar birahi seperti itu dikisahkannya para kanca, sehingga terjadilah pergumulan mereka berdua dan perihal sastra transfer ilmu sastra Rahayu Ningrat Pangruating Dieu ini teranulir para kanca, artinya gagal seperti itu. Jadi digagalkan oleh Batara Guru dan Dewi Uma seperti itu. Akan tetapi dari proses kegagalan itu, mereka berdua akhirnya belajar sesuatu perihal sastra Jendra itu para kanca. Nah, sekelumit kisahnya seperti itu, dan yang tersebar di luar sana pun tersebar kisah ini pun sama. Jadi kisah sastra Jendra itu jadi bukan ilmunya yang tersebar, kan, tetapi kisahnya seperti itu para kanca. Kisah dongengnya yang tersebar seperti itu. Nah, kita tidak akan sibuk di dongeng ini, maksudnya di kisah pewayangan ini perihal sastra Jendra atau transfer ilmu dari Resi Wisrawa dan Dewi Sukesi ini para kanca. Kita tidak akan sibuk di sana karena kita akan mendalami atau akan melakukan pendalaman ilmu sastra Rahayu Ningrat Pangruating Dieu ini dengan meminjam bahunya, lagi-lagi istilah saya yaitu bahu, meminjam bahu untuk pijakan kita melalui sebuah novel para kanca, gubahan dari Kiai Haji Agus Sunyoto yang diberi judul Sastra Rahayu Ningrat Pangruating Dieu. Seperti itu para kanca. Baik para kanca, kita akan mulai saja pendalaman sastra Rahayu Ningrat Pangruating Dieu dari kacamata Kiai Haji Agus Sunyoto. Gitu para kanca, dan aroma dari sastra Rahayu Ningratnya Kiai Haji Agus Sunyoto ini aromanya itu sangat islami dan nuansanya itu pesantren, ya nuansa Islam tempo dulu seperti itu para kanca, nuansa Islam klasik Nusantara gitu, Islam Mataram seperti itu para kanca. Dan gaya bertuturnya pun sebagaimana gaya bertuturnya manuskrip tua seperti Ronggo Warsito, itu manuskrip tua dari Sunan Kalijaga, seperti itulah para kanca. Dan seperti itu memang gaya bertuturnya Kiai Haji Agus Sunyoto. Dan kali ini kita akan mendalami sastra Jendra, salah satu karyanya beliau, karena beliau banyak sekali menulis karya-karya yang lain para kanca, dan itu luar biasa dalam. Nah, sastra Jendra dari sudut pandang Kiai Haji Agus Sunyoto ini sangat unik para kanca, karena dibalut dengan ada unsur komedi di sana gitu, karena memang kita diarahkan untuk dibawa untuk setenang mungkin, sejenaka mungkin, sesantai mungkin, tapi kita harus tetap teliti para kanca, kita harus tetap waspada. Kalau orang Jawa bilang itu kita harus tetap eling gitu, harus tetap sadar, kita harus tetap waspada kan, tetapi kita terus hanyut, membiarkan diri kita hanyut kepada kisah itu, akan tetapi kita harus tetap eling. Jadi kalau istilahnya Kanjeng Sunan Kalijaga itu ngeli tan ora keli, jadi menghanyutkan diri tapi tidak hanyut, seperti itu para kanca. Dan kita harus tenang, lagi-lagi kita aktifkan imajinasi kita sehingga dalam berselancar itu kita tidak bersungut-sungut para kanca.
Dalam berselancar itu kita benar-benar fun, benar-benar santai. Seperti itu para kancah. Jadi kita di sana tidak berusaha mengkomparasi dengan sesuatu hal atau tidak juga berusaha untuk menolak atau dan sebagainya. Pokoknya dibuat sesantai mungkin para kancah. Baik para kancah. Nah, di dalam novel sastra Jendra Hayuningrat Mangruating Diu karya Kiai Haji Agus Nyoto ini, tokoh senternya adalah Sudrun para kancah. Jadi Sudrun itu bisa diartikan sebagai sinting atau edan atau sejenisnya lah. Seperti itu para kancah. Nah, di sini nanti akan dibagi beberapa setting para kancah. Setting baik waktu maupun tempat gitu, dari masa kecilnya Sudrun, lalu kemudian masa remajanya, lalu kemudian hingga masa dewasanya, sehingga sampai kepada satu titik di mana beliau mendapatkan wejang sastra Jendra Hayuningrat Mangruating Diu ini para kancah. Baik para kancah, jadi Sudrun ini nama aslinya itu bukan Sudrun para kancah. Sudrun ini adalah sebuah nama yang disematkan kepada dirinya oleh masyarakat sekitar para kancah, dari lingkungan sosialnya, dari lingkungan yang di rumahnya, dari lingkungan di sekolah dan seterusnya, sehingga beliau dikasih nama Sudrun seperti itu. Nah, adapun nama yang disematkan pada dirinya oleh orang tuanya adalah, ini unik sekali namanya para kancah, yaitu Saya para kancah. Jadi nama beliau ini adalah Saya. Jadi ketika kita membaca novel sastra Jendra Hayuningrat ini, karya Kiai Haji Agus Nyoto ini, kita merasakan bahwa yang tokoh utama di sana itu saya sebagai pembaca gitu. Tapi sebetulnya itu namanya si tokoh utamanya adalah Saya, seperti itu para kancah. Nah, menurut Sudrun, setelah beliau sudah sampai remaja gitu, beliau sangat appreciate sekali kepada ayahandanya. Kenapa? Karena sudah memberikan dirinya nama, yaitu Saya gitu. Kenapa demikian? Karena Sudrun dilahirkan itu tidak sebagaimana bayi-bayi normal lainnya para kancah, yang mana Sudrun ini berbulu, ya artinya bulunya banyak gitu ya, seluruh tubuhnya, kemudian dan mirip dengan seekor kera seperti itu para kancah. Nah, sehingga ketika beliau dikasih nama Saya, otomatis kelak gitu, teman-temannya itu tidak akan membuli Sudrun ini gitu. Karena ketika misalnya membuli atau memperolok-olok si Sudrun ini adalah kera gitu misalnya, atau monyet, maka yang memperolok-olok itu akan kembali ke dirinya, misalnya jadikan Saya kera gitu loh, Saya monyet, seperti itu para kancah. Sehingga tidak ada satupun kawannya yang memperolok-olok langsung di depannya si Sudrun ini para kancah. Jadi semua berlangsung, kemudian jadi memperolok-oloknya di belakang saja, seperti itu para kancah. Nah, kebiasaan Sudrun ini sewaktu kecil sampai kelas 3 SD itu beliau senang telanjang para kancah. Nah, senang telanjang bulat gitu, jadi lari ke sana kemari main itu telanjang aja gitu sampai kelas 3 SD seperti itu. Dan dia melakukan itu atas dasar senang saja, suka saja. Dan satu lagi, beliau senang menyingkap sesuatu yang menurut dia misterius atau rahasia, seperti itu para kancah. Kalau menurut dia itu sangat misterius atau menurut dia itu masih tertutup gitu, maka dia berusaha untuk membuka simpul itu, seperti itu para kancah. Itu kebiasaannya. Sehingga tidak jarang dikisahkan di novel ini beliau menyingkapin rok teman-teman ceweknya, seperti itulah para kancah. Pokoknya intinya Sudrun ini benar-benar menjadi pusat perhatian karena keunikannya gitu, kesudrunannya gitu, sehingga bahkan dia sendiri bingung sama kesudrunan dirinya gitu. Dan karena beliau senang mengungkap itu, sehingga beliau pun suka mengungkap isi buku dan sebagainya gitu, seperti itu. Nah, karena
teman-temannya untuk memperolok-olok secara langsung itu kesulitan, sehingga entah siapa yang menulis, ini dikisahkan di novelnya. Kita harus perlahan-lahan para kanca ya. Jadi kita set up dulu. Set upnya Kiai Haji Agus Sunyoto memang demikian para kanca. Jadi memang tenang, santai. Nah tiba-tiba di buku rapot saya itu, tiba-tiba di belakangnya dikasih tambahan para kanca. Saya Sudrun, seperti itu para kanca. Entah siapa yang menulis dan pokoknya intinya tiba-tiba di dalam rapot ini namanya gitu, nama beliau itu menjadi saya Sudrun, seperti itu para kanca. Sejak saat itu beliau itu dipanggil sama kawan-kawannya itu ya Sudrun, seperti itu, yang artinya sinting. Dan dia pun happy dipanggil Sudrun, tuh happy, seperti itu para kanca. Nah, aroma dari novelnya Kiai Haji Agus Sunyoto ini tentu saja sangat sofistik, jadi memang jadi kemunculan tokoh-tokohnya, karakteristik tokoh-tokohnya itu nanti terjawab setelah Sudrun ini mendapat wejang perihal sastra jendera, seperti itu para kanca. Nah, jadi keunikannya si Sudrun inilah yang kelak akan menjadi pemantik daripada munculnya sastra jendera ini para kanca. Baik para kanca, nah di sini Sudrun sudah mulai terintimidasi dari keluarga ataupun dari mana-mana lah intinya gitu. Tapi karena beliau Sudrun gitu, dia pun bingung akan kesudrunannya itu, sehingga beliau selalu dengan caranya sendiri gitu. Misalnya di sana dikisahkan bahwa saudara-saudaranya itu dimasukin pesantren, tapi Sudrun tidak gitu loh. Kemudian saudara-saudaranya kalau tidak ngaji dimarahin, tapi Sudrun tidak, seperti itu para kanca. Nah sehingga para kanca, Sudrun ini mempunyai cara tersendiri gitu. Jadi belajar membaca Al-Quran mempunyai cara tersendiri gitu. Membaca huruf-huruf Arab mempunyai cara tersendiri dengan cara dihafal atau dirasain. Nah, pokoknya semuanya dilakukan dengan otodidak, seperti itu para kanca. Nah di sini di dalam novel ini ada beberapa karakter gitu, di mana teman sekolahnya seperti Mat Aksan, kemudian di sana ada Surini, kemudian ada Ita Martina. Nah di sini di Sudrun ini mengagumi seorang perempuan temannya gitu, tapi menurut dia bahwa dirinya itu tidak cinta gitu, tapi melihat sosok Ita Martina ini adalah seperti sebuah selubung gitu, sehingga dia punya lagi-lagi kembali kepada nalurinya bahwa dirinya itu suka membuka selubung-selubung gitu, sehingga di sini beliau ada tantangan gitu. Saya memiliki tantangan ingin membuka si Ita Martina ini, seperti itu para kanca. Dan di kisah Ita Martina dan Sudrun ini sangat jenaka sekali bagi para kanca yang ingin menikmati proses setup-nya gitu, perihal Ita Martina, perihal Mat Aksan, perihal Surini, silahkan para kanca baca sendiri gitu. Jadi di sini nanti saya akan mengambil poin-poinnya saja, seperti itu para kanca. Nah, saking mengaguminya gitu si Sudrun ini gitu kepada Ita Martina, sehingga menganggap Ita Martina itu adalah sosok yang datang dari satu planet di luar sana gitu para kanca, yang tentunya lebih maju gitu. Lebih maju dan Ita Martina itu seolah-olah terbuat dari lilin para kanca. Jadi sangat menurut dia tuh harus disayangi betul, seperti itu para kanca. Nah di sana selalu memperhatikan apapun, seperti itu. Nah Surini yang merupakan temannya Ita Martina gitu, itu merusak imajinasinya Sudrun ini, karena Surini menghadirkan fakta bahwasannya Ita Martina itu adalah sosok yang kuat gitu. Bahkan ketika pelajaran olahraga gitu, ketika Surini baru 2 kali lari mengitari lapangan bola udah megap-megap atau udah ngos-ngosan, tapi Ita Martina itu masih dengan santainya mengitari beberapa kali lagi, seperti itu para kanca.
Nah, di sini si Sudrun ini merasa dirusak gitu imajinasinya, seperti itu para kaca. Imajinasi tentang Ita Martina itu rusak seperti itu. Ya, intinya seperti itu para kaca. Nah, hingga suatu ketika mereka lulus. Di setting yang kedua ini mereka terpisah lah gitu. Nah, ketika sedang santai gitu, udah kisahnya udah beda gitu ya, setupnya udah beda, setnya udah beda maksudnya. Ketika saat si Sudrun, satu hal lagi bahwa Sudrun ini dengan kesudrunannya, dia ini sangat keras para kanca. Jadi melihat satu kejanggalan langsung sikat seperti itu para kanca. Nah, karakternya seperti itu dikisahkan di sini gitu. Jadi melihat kemungkaran langsung sikat gitu, melihat apa misalnya di sini dikisahkan ada ada ulama yang melenceng disikat seperti itulah Bro Kanca. Jadi misalnya ada ajengan yang mengaku dirinya sudah makrifat dan sebagainya lalu dia cross check ke tempatnya dan ternyata melenceng langsung sikat, seperti itulah kira-kira para kanca karakter yang dibangun oleh Kiai Haji Agus Nyoto ini para kanca. Nah, ketika sedang santai sambil makan roti Maryam atau apalah di sana gitu ya, sambil makan roti Maryam itu di pinggir jalan, tiba-tiba ada satu kilatan gitu ya, cuman Sudrun sendiri yang mampu melihat. Tiba-tiba ada satu kilatan yang bersuara gitu, bahwasannya suaranya seperti ini: jika kamu mau mencari Tuhan, dalam hal ini mau mencari Allah, belajarlah dari iblis. Seperti itu para kanca. Dan itu sangat keras sekali menggempur batinnya gitu. Nah, Sudrun ini selalu membedakan dirinya gitu, saya dan kesudrunannya, seperti itu para kanca. Dan itu auto saja gitu. Jadi dia selalu meng-cross check ketika muncul sesuatu itu, ini saya atau Sudrunnya gitu. Ini Sudrun atau saya ya? Keadaan emosional yang sedang terjadi ini Sudrun atau saya ya? Jadi di sana Sudrun mendapati dirinya itu ada dualitas gitu, dan itu hanya alam pikirnya saja, seperti itu para kanca. Jadi ketika mau melakukan aksi ini Sudrun atau saya ya gitu. Jadi di sana ada Sudrun dan saya itu dua hal yang berbeda gitu. Nah, di sini pun di openingnya gitu. Di openingnya itu diperjelas seperti ini. Kenapa tadi saya ucapkan seperti itu tadi? Gini, saya bacakan gitu. Saya telah merasa takjub tatkala proses menyingkap citra diri sedikit demi sedikit. Bahkan dalam diri saya itulah tertemukan rahasia hakiki alam semesta raya, di mana saya harus mengarungi 7 samudra, 7 hutan belantara, 7 gurun, 7 gunung, dan 7 langit di dalam dirinya. Sampai saya terlempar ke satu titik kenyataan absurd di mana akal budi dan perasaan saya melarut ke dalam perasaan semesta. Saya telah mati, tetapi Sudrun tetap hidup. Nah, dari kutipan ini gitu, dari kutipan yang ada di dalam novelnya, di dalam kilasan teasernya lah gitu ya. Ini bahwasannya Sudrun ini selalu mendapati dualitas dalam dirinya gitu, artinya saya dan Sudrun, tapi tidak juga dibilang sebagai bipolar seperti itu para kanca. Jadi beliau hanya membatasi saja, ini kesudrunan saya dan ini saya gitu, ini saya, ini kesudrunan saya. Lagi-lagi diingatkan bahwa saya di sini adalah nama pemberian bapaknya gitu, nama pemberian ayahanda kepada dirinya, ayahandanya, seperti itu para kanca. Nah, dalam kutipan tadi itu bahwa beliau Sudrun ini selalu membentengi, artinya membedakan antara dirinya dan kesudrunan, tapi satu gitu. Bahkan seringkali saya menyebut mereka berdua itu mereka, seperti itu para kanca. Saya Sudrun gitu. Bahkan saya itu seringkali menyebut
saya dan Sudrun ketika berdialog itu ya mereka seperti itu para kanca. Dan di sana pun akan terjawab nanti ketika Sudrun mendapati ilmu sastra Jendra Yoningrat Pangruating Diyu ini para kanca. Nah, di sini ada karakter tadi Mat Aksan, Ita Martina Yuyun pun nanti di depan itu akan menjadi tokoh-tokoh di mana itu bagian dari pengejauhan tahan sastra Jendra Yoningrat Pangruating Diyu ini para kanca. Nah, di mana di masa mudanya tadi bahwasanya beliau adalah ingin membuka selubung-selubung gitu, lalu kemudian di novel itu pun banyak sekali kisah-kisah seronoknya para kanca seputar birahi, seputar sahwat gitu, karena memang based on kisah aslinya gitu, bahwasanya keduanya yang tadi gitu, Resi Wisrawa dan Dewi Sukesi itu pun terjerembabnya karena perihal syahwat para kanca. Nah, di sini pun di novelnya itu komedinya itu banyak komedi terjerembab dalam syahwat seperti itu para kanca, dan kadang nyingkapin roh-roh kawannya seperti itu, tapi dikemas dalam jenaka seperti itu. Baik para kanca. Nah, lanjut. Itu terkaget-kaget ketika mendengar bisikan bahwasannya si Sudrun ini mendengar dari kilatan yang dia tangkap gitu, bahwasanya beliau harus belajar dari iblis kalau mau mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu para kanca. Nah, tentunya Sudrun ini sangat kaget, dan dari kagetnya itu beliau mencari-cari ke sana kemari. Nah, ketika mencari-cari ke sana kemari itu mencari sesuatu lah gitu, pokoknya selalu menggelisahkan gitu. Gempuran itu tuh selalu menggelisahkan. Jadi mungkin kalau kita imajinasikan tuh bukan hanya kilasan pikiran gitu, akan tetapi mungkin sesuatu yang terasa berbeda dan sehingga batinnya tuh rontok lah seperti itu. Karena beliau pun tahu bahwasannya iblis itu adalah antagonis gitu, karena kan beliau juga hidup di lingkungan Islam gitu ya, di keluarga yang Islami, kemudian lingkungan pesantren juga gitu. Bahkan beliau mempunyai cara tersendiri dalam proses belajar membaca huruf hijaiyah, seperti itulah para kanca. Nah, beliau sangat antagonis dalam hidupnya adalah iblis, sehingga ketika menurut dia ada orang-orang yang condong ke iblisannya gitu, beliau langsung sikat, seperti itu dikisahkan, seperti itu para kanca. Nah, ketika kalang kabutnya Sudrun tiba-tiba bertemu kembali dengan Mat Aksan, sahabatnya itu para kanca. Dan dikisahkan Mat Aksan sudah mulai mapan lah, seperti itu. Sudah mulai mapan, dan mereka akhirnya terlibat berbincang-bincang gitu. Nah, ketika melihat sosok Mat Aksan, Sudrun ini kembali ke trigger perihal Ita Martina yang merupakan gadis pujaannya gitu para kanca. Nah, tiba-tiba terlintas bahwasannya Ita Martina ini cocok loh sama Aksan, seperti itu para kanca. Nah, tapi dia menginginkan gitu, menghendaki bahwa Ita Martina itu pacaran sama Mat Aksan, lalu kemudian dia pun pacaran sama Ita Martina. Jadi sebagai lelaki keduanya, seperti itu para kanca. Karena Sudrun ini merasa bahwa Ita Martina itu tidak cocok untuk dirinya gitu. Nah, kalau sama Mat Aksan itu sedikit cocok, karena Mat Aksan sudah mapan, seperti itu para kanca. Nah, singkat kata, Mat Aksan dan Sudrun ini membuat rencana reuni, seperti itu para kanca. Dikisahkan di sini mengadakan reuni di rumahnya Badilan, merupakan teman mereka. Nah, seperti itu para kanca. Dan ketika luput dari ingatan Ita Martina, yang muncul adalah gempuran bahwasannya ketika mencari Allah, belajarlah dari iblis. Begitupun sebaliknya, jadi semakin mengingat Ita Martina, bisikan itu semakin mereda, seperti itu para kanca. Sehingga konsennya beliau ini adalah konsennya itu mengingat Ita Martina.
Sehingga terjadi reuni singkat kata di rumah Badilan dan ketemu kembali sama Ita Martina, dan beliau merasakan kembali lagi rasanya seperti zaman dulu, zaman sekolah gitu ya. Rasa itu muncul lagi gitu, lagi-lagi sama imajinasinya bahwa Ita Martina ini adalah sosok yang seperti turun dari planet lain atau dari khayangan dari manalah gitu, yang terbuat dari lilin. Imajinasinya luar biasa gitu para kanca. Nah habis itu mereka pisah, setelah reuni itu pisah, sambil diikuti para kanca ya, tokoh-tokoh tadi itu sambil diikuti, karena nanti ketika tiba saatnya menerima wedaran sastra jendra ini, tokoh-tokoh inilah sebetulnya yang akan menjadi karakter di dalam batinnya si Sudrun itu, seperti itu para kanca. Dalam batin saya seperti itu. Baik para kanca, selepas reuni, Sudrun memberanikan diri untuk mengirim surat para kanca ke Ita Martina. Nah, isi suratnya itu pokoknya kurang lebih yang seperti tadi diceritakan gitu, bahwa dia mengagumi sebagaimana beliau turun dari planet lain, kemudian dia menghendaki, bahkan diutarakan secara lugas di dalam suratnya gitu, bahwa Sudrun menghendaki Ita Martina itu pacaran sama Mat Aksan juga dirinya, seperti itu para kanca. Nah di sini dikisahkan Ita Martina itu sudah bekerja di sebuah bank, seperti itu para kanca. Ya singkat kata surat itu nggak dibalas-balas. Lalu kemudian sampai pada suatu ketika Sudrun berani menelpon Ita Martina para kanca, dan ketika diangkat telepon, dan itu pun berkali-kali katanya karena di reject, nggak diangkat, di reject nggak diangkat gitu para kanca. Sampai suatu ketika diangkat dan dimaki-maki sama Ita Martina, maki-maki gitu, pokoknya intinya itu senang lah gitu. Bahasanya itu, bahasa menyindirnya itu senang, sudah menelpon bahwasanya maaf suratnya tidak dibales gitu. Dan sejujurnya ketika membaca surat itu, kata Ita Martina, surat dari kamu ini Sudrun gitu, bumi yang saya injak itu seperti melorot ke dunia bawah, seperti itu kata Ita Martina gitu di balik teleponnya. Dan ketika kamu menelpon dan saya ngangkat telepon ini, saya itu seperti merasakan bumi ini berputar-putar nggak jelas, sampai-sampai dia terpental ke sana kemari, seperti itu para kanca. Dan terima kasih juga bahwasanya kamu mengimajinasikan saya datang dari planet lain, kata Ita Martina gitu, dan terbuat dari lilin. Ya pokoknya semua pujian. Ternyata saya juga sama, kata Ita Martina. Saya juga memiliki imajinasi yang sama, bahwasanya kamu itu pun dari planet lain. Sedari dulu itu saya merasakan itu gitu. Dari planet lain yang tentunya peradabannya itu masih belum semaju bumi gitu para kanca. Dan selain mengimajinasikan sebagai makhluk dari planet lain yang peradabannya lebih rendah gitu ya, juga mengimajinasikan sebuah film gitu, karena memang Ita Martina suka nonton film gitu para kanca. Konon mengimajinasikan Sudrun dengan kekeraannya gitu ya, karena mukanya mirip dengan kera gitu. Dengan kekeraannya itu diimajinasikan sebagai film Tarzan, akan tetapi bukan Tarzannya, kata Ita Martina. Ngomong secara langsung di balik telepon gitu. Kamu tuh seperti asistennya Tarzan, kera asistennya Tarzan itu katanya. Saya kagum, kata Ita Martina gitu, karena kamu sangat lincah meloncat ke sana kemari, loncat sana kemari gitu. Nah, dan terima kasih atas undangan atas undangan reuninya gitu, kemudian atas suratnya, dan juga atas kiriman bonekanya gitu. Jadi sebelumnya itu Ita Martina ulang tahun gitu, Sudrun itu pinjem duit adiknya untuk beli boneka, sekaligus minta tolong adiknya itu nganterin boneka itu ke Ita Martina, alamatnya, dan jauh lah gitu ya. Dan sebetulnya adiknya itu sudah memberitahu Sudrun bahwasanya Ita Martina itu sudah punya kekasih, seperti itu, sepertinya udah punya kekasih. Dan di situ di telepon itu bilang bahwa
Terima kasih sudah atas pemberian bonekanya, tapi jangan bermimpi untuk bersama saya seperti itu para kanca. Karena kamu itu mirip Hanoman gitu, mirip Hanoman yang naksir seorang dewi dan sebagainya gitu. Karena saya tidak mau, ya pokoknya gitulah, mawas diri lah gitu, mawas diri dengan keadaan kamu gitu. Tidak akan mungkin sama saya, Rina Martina, seperti itu. Tapi di novel ini dikemasnya itu dengan jenaka para kanca. Jadi bukan sebuah hinaan yang sedemikian hingga, akan tetapi jenaka, komedi seperti itu para kanca. Ketika itu langsung ditutup teleponnya sama Rina Martina, brak, gitu. Dan di sana Sudrun menangis para kanca. Sudrun menangis, akan tetapi dia bingung gitu. Nah lagi-lagi dia selalu mengcross-check, ini saya apa Sudrun ya gitu. Dia bingung gitu, dia itu menangis senang apa sedih seperti itu para kanca. Karena satu sisi dia senang gitu, karena Ita Martina tidak mau sama dirinya gitu. Sebab kalau misalnya Ita Martina mau sama dirinya, tentu saja masa depannya akan terancam seperti itu para kanca. Tapi di sisi lain dia sedih karena tidak bisa memiliki Ita Martina seperti itu para kanca. Nah, itu kita skip gitu. Dan lagi-lagi nanti di sana ada bertemu sama Al-Muski gitu. Di sana ada Syekhul Akbar Al-Muski gitu, yang mana mereka itu adalah di sini di novelnya itu dikisahkan bahwa seorang keparat yang semewen gitu kata si Sudrun gitu, yang diam-diam mendirikan tarekat Muslikiyah gitu. Artinya Muski ini alam pikirnya sendiri lalu dituangkan menjadi dalil-dalil gitu para kanca. Dan Muski ini tubuhnya pendek gitu ya, dan menurut si Sudrun ini gitu, mencari Tuhan itu sangat sulit, sangat berat gitu, dan tergantung volume otaknya gitu. Sementara volume otaknya si Muski ini gitu, dia sangat kecil sekali, jadi tidak mungkin gitu. Jadi pilihannya itu antara benar-benar mendapat hidayah dari Allah untuk mendapatkan ilmu, atau dia belajar dan mengulang-ulang hadis atau maksudnya mengulang-ulang dalil-dalil orang, lalu kemudian dia buat untuk mengajar orang lain dan menjadikan dirinya sebagai pemangku otoritas tertentu seperti itu, dengan jalan mengulang-ulang dalil yang sama yang dikutip dari orang lain yang belum tentu dirinya pun paham seperti itu. Sehingga sini dijelaskan sempat datang ke gubuk reotnya gitu, lalu kemudian si Al-Muski ini ya banyak hal lah di sana, dan tentu saja dikemasnya itu dengan komedi lagi-lagi para kanca. Jadi ada karakter Al-Muski ini yang nantinya akan terjawantah juga ketika mendapatkan ajaran wedaran dari sastra Jendrayu Ningrat Pangruating Diu ini para kanca. Di sana ada Ita Martina, ada tokoh Mat Aksan, lalu kemudian ada tokoh Al-Muski gitu. Nah di sini kenapa si Sudrun ini sangat antusias mencari Allah, mencari Tuhan gitu? Karena selalu merasa kecewa sama sama temuan dirinya perihal Allah, perihal Tuhan itu. Karena di sini dikisahkan waktu kecilnya Sudrun itu menganggap bahwa Allah itu laki-laki seperti itu, nama-nama asma-asmanya pun asma-asma laki-laki, kemudian malaikat-malaikat pun laki-laki seperti itu para kanca gitu, namanya malaikatnya pun nama-nama laki-laki seperti itulah. Lalu kemudian beranjak remaja menyimpulkan sesuatu tentang Allah, kemudian fase selanjutnya kecewa lagi, kemudian ke fase selanjutnya menyimpulkan lagi, kemudian kecewa lagi, seperti itu para kanca. Dan setiap mencari atau menanyakan ke orang, Sudrun ini selalu kecewa juga gitu. Nah di sini di teks aslinya di dalam novelnya itu seperti ini gitu. Setiap orang yang saya tanya tentang Tuhan dan aparatnya, mereka selalu berputar-putar dari dogma satu ke dogma lainnya. Rupanya orang-orang yang saya kenal telah terperangkap pada akal budi yang kerdil karena malas berpikir. Mereka akan menuding dengan tuduhan apa saja untuk menutupi kebodohan dan ketololannya. Seperti itu kata Sudrun para kanca.
Dengan menyadari keadaan ini, saya pada gilirannya bisa maklum kenapa ilmu kalam dan ilmu filsafat tidak pernah berkembang di Nusantara. Karena manusia-manusia beragama Islam di negeri ini malas berpikir secara independen. Artinya, kalau konsep ketuhanan seseorang dianggap menyimpang dari konsep al-Asy'ariyah, maka sudah layak orang tersebut dituding sebagai zindik alias sesat. Ya, untung saja nabi-nabi zaman dulu lahir di negeri-negeri yang penduduknya rasionalistis, sehingga sekalipun penduduk itu kasar, toh kalau konsep yang diajukan nabi-nabi bisa diterima nalar, akan diterima juga secara objektif sebagai keniscayaan. Seperti itu para kancah. Itu teks asli dari novelnya yang merupakan gubahan seorang Kiai Haji Agus Sunyoto para kancah. Nah, balik lagi kisahnya tadi, bahwasanya kilatan itu terus mengejar-ngejar lagi gitu. Kilatan. Jadi di tengah realitanya beliau yang sedang guncang batinnya ditolak oleh siapa? Ita Martina. Sisi lainnya, kilatan itu terus menderu bahwasanya kalau kamu mau mencari Allah, belajarlah dari iblis. Seperti itu para kancah. Dan kita akan melanjutkan, karena mungkin dari tadi sudah kepanjangan gitu ya, kita akan melanjutkan ke video selanjutnya para kancah. Nanti di sana kita akan melihat bahwa Sudrun mulai berkelana gitu ya. Kemudian tadi ketemu dengan karakter Al-Mushki, kemudian nanti ketemu lagi dengan Romo Noyo Genggong. Nah, di sana belajar sesuatu juga dari Romo Noyo Genggong seperti itu. Kemudian beliau juga nanti tersesat tiba-tiba ke komplek pemakaman yang ternyata itu adalah komplek pemakaman keluarganya. Seperti itu para kancah. Kita akan melanjutkan kisah Sudrun dari novel Sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diu, karya dari Kiai Haji Agus Sunyoto para kancah. Nah, bagi para kancah yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya para kancah. Dan bagi para kancah yang belum subscribe, silahkan subscribe gratis para kancah. Dan jika dirasakan bermanfaat, silahkan like dan share seluas-luasnya. Dan jika ada yang perlu didiskusikan, silahkan tulis di kolom komentar dengan baik para kancah. Nah, kita akan melanjutkan perjalanan Sudrun, perjalanan saya Sudrun mencari Allah di video-video yang akan datang. Karena nanti Sudrun akan bertemu Sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diu ini para kancah. Baik para kancah, sampai ketemu di video yang akan datang. Akhir kata dari kami, misteri Timur Bumi, jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya. Bapa Adam, Bapa Angkasa, Ibu Pertiwi, Kula Angkir, Sandang Pahan, Sarinane, Sawi, Sarana Gampil, Gampil Sarining Gampil,